Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Em, Kali ini kita akan membahas hadis 467. eh, Kemudian juga nanti ke depan kita akan membahas hadis 468 sampai 471, 472. Ini nanti selanjutnya kita akan membahas tentang sholat khauf ya. Yang mana hadis ini di 467 ini membahas tentang mandi sebelum sholat Jumat ya. Jadi pada saat kita mau melaksanakan sholat Jumat, kita adab-adab yang mesti kita lakukan itu apa. Nah, salah satunya di hadis 467 ini membahas tentang mandi sebelum sholat Jumat ya. Kemarin sempat viral atau gimana lah, itu rame ya, dibahas itu tentang video-video pembahasan tentang tasawuf gitu ya, ilmu tasawuf ya, wallahu alam bisawab gitu ya kan. Sebenarnya saya juga malas kalau menggunakan istilah tasawuf pada ajaran tersebut, tapi ya mau tidak mau ya, karena memang itu sudah mereka susupin di situ, kemudian ya sebagaimana anunya ya wallahu alam saya kan. Karena ilmu tasawuf yang saya pelajari itu tidak seperti itu. Kayak gitu kan, seperti Risalah Al-Qusyairiyah itu. Kita mempelajari bab pertama itu tentang ma'rifatullah. Itu enggak seperti itu ya. Kita ya biasa sebagaimana halnya orang ulama-ulama salafus shaleh yang sudah lampau itu kan. Kita menjalani riyadhah apa segala macam di situ, nggak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Semua yang menjadi fokus orang-orang sufi di terutama yang dirumuskan oleh Abu Qasim Al-Qushairi ini, ya ulama-ulama salafus soleh itu ya. Itu mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turun kepada sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin sampai tabiut tabiin, seperti itu yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Kalau yang sekarang beredar di YouTube ini kebanyakan acuannya itu ke salah satu yang ku tahu itu Ibnul Arabi ya. Saya sempat membaca kitab Hakikatul Insan, Haji Umar Laksamana gitu ya kan. Itu yang paling familiar sekali di Malaysia dan Indonesia. Beliau kalau nggak salah daripada Kelantan. Kemudian ada juga yang kedua itu saya lupa namanya. Beliau orang Malaysia, berguru ke Indonesia, dan dia juga mengajarkan ajaran yang kurang lebih sama. Kalau Hakikatul Insan ini Rahasia Insan, kalau kitabnya kalau nggak salah. Kurang lebih sama. Dimana kalau saya lihat ya, kalau saya dulu sempat baca itu, kan kalau tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah itu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu kan mesti harus bersesuaian dengan
Al-Quran dan hadis, ya kan, kita menjalankan syariat kayak gitu. eh, Kemudian torikotnya itu ya sudah sesuai apa enggak kayak gitu kan dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah perintahkan, kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan A, maka kita akan melaksanakan A. Kalau misalkan Allah dan Rasulnya melaksanakan menyuruh kita B, maka kita akan melaksanakan B, gitu. Seketat itu kalau ahlu sunnah wal jamaah. Tidak boleh kita Allah dan Rasulnya memerintahkan A, kita laksanakan C gitu, atau B, atau A setengah kayak gitu. Nggak boleh. Jadi mesti harus lurus apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, terutama dalam bab ibadah kayak gitu kan. Yang gue makulatil makna yang maknanya itu sudah tidak bisa dirasionalkan oleh akal, seperti itu. Tapi kalau syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya ini, kalau syariat dan thariqat ini umumnya kalau yang mereka ajarkan itu masa manusia atau hamba Allah itu bersusah payah, ya. Dia bekerja keras di situ, bekerja keras. Sedangkan kalau orang yang sudah mencapai hakikat dan makrifat itu orang yang sudah istirahat, gitu ya. Istirahat itu banyak ya kurang lebihnya pemahamannya itu seperti itu. Kalau yang saya debat teman-teman saya yang berpahaman seperti itu, terutama ya saya tidak menyebut sukunya, tapi kalau di Kalimantan itu sudah umum lah, itu kan kurang lebihnya seperti itu, ya kan. Dimana kalau misalkan ikhlasnya orang syariat itu nggak seperti ikhlasnya orang-orang yang memahami hak makrifat itu, ya. Kalau orang syariat ini umumnya keikhlasannya itu nggak jauh daripada pengen mengejar pahala, kemudian takut mendapat dosa, kemudian pengen mengejar surga, kayak gitu, takut disumbat ke dalam neraka, gitu. Jadi kalau misalkan dia yang terkenal kalau di lagunya Ahmad Dhani itu, ya kan, Dewa 19, kalau kita telaah itu hakikat apa ya, keikhlasan tahap tinggi lah, dimana kita harus ikhlas ikhlasnya di dalam menjalankan syariah agama Islam, kurang lebih seperti itu. Dan ya kalau kita telisik lebih dalam, ya kan, tanpa berbicara masalah Al-Quran dan hadis itu benar. Tapi kalau kita berbicara masalah Al-Quran dan hadis dan kita comparekan dengan akidah, ya itu mesti harus kita lakukan kayak gitu. Kita menjalankan syariat agama Islam kayak gitu kan dengan apa ya, ganjaran pahala, kemudian kita takut akan dosa, kemudian adanya surga dan neraka, kemudian nanti ada timbangan nanti seperti itu yang di akhirat, yaumul mahsyar dan lain sebagainya di situ. Itu wajib kita imani, nggak bisa kita ingkari kayak gitu. Tapi selama yang saya temukan orang-orang awam tidak pernah ada di benak mereka, di ucapan mereka untuk mengintervensi apa yang sudah Allah janjikan, gitu kan. Ya kita pada dasarnya simpelnya ketika kita nanti di yaumul hisab bisa jadi kita zong, ya kan, dengan apa yang sudah kita amalkan. Karena apa? Ada beberapa hal yang membatalkan amalan-amalan kita, salah satunya ada ujub, ada takabur, ya, dan lain sebagainya di situ. Itu pun sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan itu sudah masyhur itu. Dan tidak ada orang awam yang syariat itu yang berpikiran seperti itu. Kebanyakan mereka itu potong kompas untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dipahami orang awam sesuai dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau ya hakikat insan ini
orang-orang syariat itu rata-rata ikhlasnya itu ada udang di balik batu, dan ya mereka semuanya itu berlomba-lomba mengejar syariat, sholat apa segala macam untuk memperbanyak pahala mereka ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan berbuat sekecil biji zarah, maka dia akan mendapatkannya, dia akan melihatnya. Barang siapa yang berbuat kejelekan walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan mendapatkan atau melihatnya, seperti itu ya. Jadi disitulah orang-orang syariat itu, kalau kata di buku Hakikatul Insan itu, dipacu bekerja keras untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keikhlasan mereka itu hanya ya sebatas Al-Quran dan hadis itu, yang mana keikhlasannya nanti ada udang di balik mata akan mereka tagih kayak gitu, akan mereka tagih nanti di hari kiamat nanti, akan mereka tagih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana janji-janji manismu lah, katakan seperti itu. Sebagaimana kalau kita orang awam ya biasa gitu, kita berbicara gitu kan, ya Allah mana janji-janji manismu kayak gitu kan, ditagih kayak gitu ya. Istilahnya surga, surga itu nanti kita bisa kita beli dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Itu pandangan ya pengikut-pengikut ulama-ulama turunan Ibnul Arabi di dalam kitab yang saya temukan itu, yang masyhur itu itu Hakikatul Insan, kemudian ada Martabat 7 dan lain sebagainya, wallahu alam bisawab kayak gitu kan. Juga ada yang di video YouTube itu, kalau kalian katanya di situ kan sholat sembahyang apa segala macam, mengerjakan syariat-syariat, tapi kita tahu di diri itu, kita tahu akan hakikat diri, nah maka lucong itu sudah, ibarat kata tuh sia-sia sudah apa yang sudah dikerjakan kayak gitu ya. Kalau misalkan kita kembalikan ke sunni ya betul lah seperti itu kan. Istilahnya karena kita kalau misalkan kita sholat, kita mesti harus khusyuk ya gitu kan, semua harus mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa eh, mengharap apapun selain daripada apa yang sudah eh, dianukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan riya karena ada mertua, ada teman dan lain sebagainya, supaya kita ini dilihat oleh orang menjadi orang yang soleh dan lain sebagainya, itu is okay. Itu semua ulama itu tidak ada masalah, tapi mereka ini lebih lagi kayak gitu, pengen lebih lagi kayak gitu ya. Ujung-ujung kalau yang saya lihat kalau di dalam kitab Hakikatul Insan itu ya, mereka itu ujubnya betul-betul tahap tinggi itu ya. Takaburnya itu, sombongnya betul-betul tahap tinggi itu. Enggak main-main kalau mereka itu kalau sudah sombong itu. Ya kan. Wallahu alam bisawab, kalau sudah seperti Ibnu Arabi yang mengatakan anal haq, di mana saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya. Kalau sudah yang ada di YouTube itu yang sudah mereka berani sudah untuk mengemukakan itu, mereka itu melebur dengan zat mereka tuh kalau yang di itu di YouTube-nya ya Guru Banjar itu Anal Haq itu, dia nggak tahu lagi kayak gitu mana batasan antara Allah, zatnya Allah dengan dirinya itu. Kenapa dia mengatakan Anal Haq? Wallahu alam bisawab itu ya. Sejauh saya mempelajari kitab Asy'ari Maturidi itu, tahapan seperti itu mustahil untuk kita gapai gitu kan. Tahapan itu mustahil untuk kita gapai karena al-khaliq wal makhluk itu jauh berbeda kayak gitu. Jauh berbeda kayak gitu. Kalau yang namanya khaliq sudah jelas kayak gitu kan, wujud, tidak, itu bako. Kalau makhluk sudah otomatis ya wujudnya tidak seperti wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau
Kalau kidam mustahil bagi makhluk itu. Mesti kalau makhluk itu kudus, fana itu. Lawan katanya kidam, kudus. Kalau lawan katanya bako, kekal, fana. Itu sudah jelas, itu sudah. Ya kan kalau Allah itu bako, kekal. Kalau Allah itu kidam, tidak ada permulaan. Bako tidak ada akhirnya, pokoknya kekal sekekal-kekalnya. Itu zat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ya. Kalau makhluk wajib juga ini untuk makhluk ini ya dia ada permulaannya, kita dilahirkan seperti ini ya kan. Dan nanti kita akan ya meninggal, hancur kayak gitu kan. Meninggal di hari kebangkitan dan semua apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis itu wajib kita imani, kita jalankan sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis meskipun ya secara kasarnya itu ya apa ya secara halusnya itu kita masih ada rasa apa ya keikhlasan kita tuh ada udang di balik batu gitu tapi itu Allah Subhanahu wa taala yang sudah menetapkan syariatnya seperti itu yang sudah dan kita wajib mengimani itu dan itu bagian dari akidah yang tidak bisa kita tepis begitu saja atau kita kurang-kurangi seperti itu kita lebihkan di bagian sini itu nggak bisa itu sudah bagian satu kesatuan kayak gitu hanya kalau orang awam potong kopas supaya lebih enak kayak gitu menjelaskannya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala seperti itu sudah orang awam itu pemahaman-pemahaman orang awam kalau misalkan ya karena tujuan mereka menjalankan seluruh syariat Islam apa seluruh ajaran agama Islam itu pada intinya ya mereka mengikuti aturan mainnya kayak gitu ada pahala ya mereka kerjakan betul-betul kayak gitu ya kalau misalkan zong ya mereka tidak bisa mengintervensi kayak gitu apa yang sudah Allah putuskan nanti di akhirat kayak gitu karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakim yang paling adil seadil-adilnya di yaumul masyar di akhirat itu kita sudah nggak ada yang namanya pemikiran-pemikiran orang awam itu seperti itu tapi kalau teman-teman belajar hakikat insan terus kita pihak ke atas jujur aja banyak korbannya yang sudah eh, maaf dalam tanda kutip ODGJ di situ ya ODGJ di situ karena mereka kalau sudah hakikat mau ke makrifat itu ngeri lagi itu kayak gitu itu ngeri lagi karena apa mereka kalau kita ini kan apa ya falsafahnya Asy'ari itu yang saya nanti ajarkan itu falsafahnya Asy'ari itu enggak bebas kayak gitu kita berfilsafat kita memikirkan zatnya Allah tapi mesti ada rambu-rambu yang tidak boleh kita langgar yaitu Al-Quran dan hadis ini nggak bisa kita langgar di sini kita mesti di lingkaran itu aja nah kalau yang namanya Ibnul Arabi dan turunannya itu kalau sudah mau mencapai ma'rifat itu lebih daripada itu lagi yang mereka eh, capai kayak gitu di mana mereka akan mencari hal-hal yang goib lagi yang itu sudah tidak ada lagi di dalam Al-Quran dan hadis yang memang sudah orang tidak bisa anukan kayak gitu yang ulama-ulama mutabar tuh nggak ada yang membahas itu dan kalau kita kan ya sebatas apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di hadis, yang ulama-ulama ceritakan ya itulah yang kita sampaikan ke orang-orang. Seperti itu kan ya kalau saya tuh ya kalau misalkan ngajarkan syariat ya saya mesti harus membuka kitab-kitab ulama-ulama fiqh gitu kan. Kalau misalkan di Indonesia umumnya mazhab Syafi'i ya saya buka kitab-kitab mazhab Syafi'i. Apa yang saya ajarkan sesuai dengan apa yang ada di kitab ulama-ulama muktabar zikir pun seperti itu tidak ada zikir napas tarikan yang harusnya begini kemudian yang begini dan lain sebagainya harus yang begini ataupun ada kayak yoga dan lain sebagainya nggak ada
umumnya yang saya ajarkan itu di dalam kitab Al-Azkar seperti itu, saklek seperti itu. Apa yang Rasulullah ajarkan itu kalau misalkan dia sebut A ya A, kalau misalkan B B. Saya tidak pernah mengajarkan ke teman-teman kalau misalkan zikir, hakikat zikir segala macam, tidak ada seperti itu. Karena ya itu sudah bukan ranah saya lagi, itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala yang alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui apa-apa eh, yang tampak di mata kayak gitu kan, yang ghaib, alimul ghaib yang tidak tampak, yang ghaib, wasyahadah yang nampak di mata ya kan. Kalau misalkan syahadah aja yang nampak di mata aja, kayak misalkan contoh kita fiqh aja, sakit kepala saya mempelajari mulai dari Safinatun aja sampai kitab Al-Um kayak gitu kan. Apalagi kalau sudah mempelajari kitab apa namanya kitab Al-Majmu' yang tebalnya seperti itu ya kan, kemudian kitab Al-Hawil Kabir kayak gitu. Belum lagi kita nanti mempelajari ilmu hadis kayak gitu, kita meneliti satu persatu nanti pandangan ulama-ulama yang ini kan. Itu sudah sakit kepala, ya itu sudah pening udah itu. Apalagi kita mau mempelajari lagi ma'rifatullah, ilmu-ilmu yang goib, yang apa segala macam, wali-wali dan lain sebagainya. Itu ada di dalam kitab Hakikatul Insan, itu tahapan-tahapan itu. Ya, wallahu alam bisawab itu ya. Mudah-mudahan ya kan teman-teman yang mempelajari itu bisa sadar, insaf ya kan, kembali kepada ajaran ahlu sunnah wal jamaah, apa yang diajarkan oleh para ulama mutabar itu ya, itulah yang kita ikuti. Nggak boleh kita create lagi, nggak boleh kita renovasi lagi. Pokoknya ya zikir-zikir yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang sudah dirangkum oleh ulama-ulama zaman dulu, supaya kita sudah tinggal menikmati apa yang mereka ini kan kayak gitu kan. Walaupun kita ada mengkritisi beberapa hadis yang mungkin dhaif atau apa, kita ambil yang sahih kayak gitu ya, bukan berarti kita lebih fakar daripada mereka, lebih hebat lagi daripada mereka ya, karena kita mengikuti ulama-ulama yang lebih hebat lagi, yang lebih kuat lagi pandangan argumentasi mereka, bukan karena mereka itu ya dalam tanda kutip ada hubungan direct langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya makrifat ya kayak gitu. Nanti ujung-ujung kita mempunyai direct langsung, hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah. Karena zat kita ini sudah melebur dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau misalkan teman-teman runtut di situ ya konslet itu. Kita ya nggak usah lah, kayak saya aja misalkan sudah stuck di kitab Al-Majmu kayak gitu, saya mau paksa lagi di kitab-kitab yang lain yang lebih atas lagi, yang tahap-tahap tinggi lagi kan, bukan tahap tinggi yang mereka sampaikan, tahap tinggi lagi kan, belum lagi usul fiqh dan lain sebagainya, konslet juga kayak gitu ya. Itulah wallahu alam bisawab ya. Itu ya, saya cuman hanya memberikan kritikan seperti itu. Saya tidak mengetahui uh, apakah itu sesatnya di mana, apa ya, wallahu alam gitu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man igtasala summa atal jum'ata fasalla ma qaddira lahu summa ansata hatta yafghal imamu min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyam, rawahu Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil tasala, barang siapa yang mandi Jum'atal Jum'ata, kemudian datang untuk melaksanakan sholat Jumat,
Fasolla ma qaddara lahu, kemudian dia sholat semampu yang dia bisa lakukan, summa ansat summa ansota, kemudian dia diam mendengarkan khutbah khotib, hatta yafrughal imamu min khutbatihi, sampai imam tersebut telah selesai khutbahnya, summa yusolli ma'ahu, kemudian sholat bersama imam tersebut, ya, melaksanakan sholat Jumat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati, maka akan diampuni dosa-dosanya bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, hari ini sampai hari Jumat berikutnya, wa fadlu salasati ayyam, dan akan dilebihkan sebanyak 3 hari lagi. Rawahu Muslim, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi barang siapa yang mandi kemudian dia datang untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian dia mengerjakan sholat sunnah semampu yang dia bisa lakukan, kemudian uh, dia diam untuk mendengarkan khutbah Jumatnya khotib, kayak gitu, sampai selesai, kemudian dia sholat bersama imam tersebut, maka Allah akan ampuni dosanya hari ini sampai hari Jumat berikutnya, dan diberi kelebihan selama 3 hari itu, ya. Itu fadilah apa ya, kalau kita keutamaan kalau kita mandi sebelum sholat Jumat, itu ya. Kemudian kita datang mengerjakan sholat sunat, itu ya. Itu nanti fadilahnya itu sangat besar, apalagi nanti di hadis-hadis berikutnya. Itu keren. Kemudian di sini makna keseluruhannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan sholat Jumat, bahwa menunaikan sholat Jumat berikut etikanya merupakan hal yang menyebabkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, mulai hari ini sampai hari Jumat berikutnya plus 3 hari. Oleh sebab itu, orang yang hendak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dianjurkan mandi terlebih dahulu, lalu bersegera berangkat dan mendengarkan khutbah dengan penuh rasa khusyuk, mengambil tempat duduk yang berdekatan dengan imam dan melakukan sholat sunnah semampunya agar memperoleh pahala yang berlimpah. Apabila ia menunaikan salah satu di antara hal-hal di atas, berarti dia tidak memperoleh bagian yang paling besar dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mampu ini misalkan dia cuma mandi aja, tapi terlambat ini, nggak dapat ampunan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandi, sholat sunnah semampunya, mendengarkan mendengarkan khutbah Jumat dengan penuh rasa khusyuk, kemudian melaksanakan sholat Jumat bersama imam, nah, baru kita mendapatkan bagian yang paling besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tapi ini ya, sekali lagi yang saya tekankan, apapun yang ada di dalam hadis ini, ya, fadilahnya, kemudian keutamaannya di situ, pahala yang teman-teman kejar di sini, bukan berarti teman-teman itu ada udang di balik batu. Ikhlasnya tuh tidak murni-murni ikhlas banget kayak gitu kan. Enggak seperti itu. Ini sudah bagian daripada syariah, akidah yang masih harus teman-teman percayai dan teman-teman laksanakan. Ketika teman-teman percaya dengan yang namanya balasan pahala dan dosa kayak gitu kan, kemudian teman-teman juga takut berlomba-lomba untuk mengejar surga dan takut akan neraka kayak gitu kan, kemudian teman-teman percaya dengan adanya syiratal mustaqim, kemudian yaumul mahsyar, yaumul mizan, dan itu sebenarnya bagian daripada akidah yang tidak bisa teman-teman kesampingkan kayak gitu, dan itu mesti harus
bagian dari akidah kepercayaan itu mesti harus dilaksanakan berdasarkan syariat-syariat yang Allah dan Rasulnya sudah tentukan seperti itu. Jadi ya nggak ada masalah kayak gitu. Bukan berarti teman-teman berlomba-lomba mengejar pahala surga dan pahala kayak gitu kan, takut akan dosa kayak gitu, mengejar surga, takut disumbat di neraka. Enggak seperti itu. Itu teman-teman harus ini. Dan lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa sampai kepada mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu, kita tetap berharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita tidak bisa mengintervensi apapun yang sudah Allah putuskan nanti di akhirat nantinya. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa 3 hari dalam memperoleh ampunan di samping 7 hari tersebut tidak ada lain untuk merealisasikan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut yang telah menetapkan bahwa barang siapa yang mengerjakan suatu amal kebaikan maka baginya 10 kali lipat kebaikan kayak gitu ya. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus kita percayai kayak gitu ya. Nggak bisa kita kesampingkan seperti itu ya. Kita beramal sesuai dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentukan. Atal Jumu'ata di sini artinya adalah menghadiri dan melaksanakan sholat Jumat. Fasolah lalu ia sholat sunat. Maquddirolahu semampu yang ia bisa. Ansota di sini maksudnya adalah diam untuk mendengarkan khutbah Jumat. Hatta yafugol imam. Di sini sampai imam menyelesaikan khutbahnya. Gufirolahu di sini maksudnya adalah gufron. Menurut jumhur ulama artinya ampunan terhadap dosa-dosa kecil ya. Adapun dosa-dosa besar tidak dapat dihapus kecuali dengan jalan bertobat dan mengembalikan hak yang diambil secara aniaya kepada pemiliknya masing-masing. Pengertian ini berlandaskan kepada sebuah hadis yang mengatakan as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wasyamu ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Sholat 5 waktu dan sholat Jumat itu dan sholat Jumat hingga Jumat berikutnya dan puasa di bulan Ramadan merupakan penghapus dosa-dosa di antara hal-hal yang tersebut selagi dosa-dosa besar dijauhi ya. Dosa-dosa besar itu ya kita tidak boleh mengambil hak orang lain, kemudian ya kita tidak boleh apa ya, pokoknya itu yang berkaitan dengan uh, apa namanya dengan manusia. Kemudian dosa-dosa besar itu kayak misalkan ujub, ria, sum'ah dan lain sebagainya. Kemudian kita apa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu kan. Seperti apa ya? Berziarah ke makam wali itu. Wallahu alam bisawab itu kan. Banyak orang yang salah tanggap di sini kalau menurut aku ya. Ada ustadz-ustadz yang mengharamkan uh, orang berziarah ke makam wali. Saya paham itu ya, tapi orang itu kebanyakan ulama ya tokoh-tokoh besar juga sih di sini kayaknya apa ya kurang memahami sebenarnya keilmuan. Iya wallahu alam saya kalau misalkan saya bilang keilmuannya kurang karena dia kiai haji mungkin, oh ada yang profesor doktor dan lain sebagainya kayak gitu. Dan apalagi kalau misalkan di Malaysia, wah ya tahap kalau yang namanya lihat di titelnya tuh ngeri kayak gitu. Tapi ketika menerima pandangan seperti ini, mereka tuh kayak gimana ya? Sulit kayak gitu menerima kayak gitu kan. Seolah-olah kita tuh orang ustadz tersebut melarang kayak gitu tuh ini melarang orang sholat kayak gitu. Enggak begitu kayak gitu karena di
di kepala saya sendiri itu ya, saya melihat dengan kepala saya sendiri, bid'ah itu terjadi sampai kepada tingkat kemusyrikan di situ. Karena jujur aja banyak orang yang mengkiaskan bahwasanya apa ya, kalau makam-makam pahlawan aja wah dihormati apa segala macam, ya, perayaannya dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi yang betul-betul apa mengajarkan kita agama Islam, akidah, kemudian segala macam itu malah disia-siakan. Kuburannya tuh malah dihilangkan. Bukan seperti itu, Bos. Bukan seperti itu. Kayak gitu. Konsepnya bukan seperti itu. Kalau misalkan makam para pahlawan kayak pahlawan revolusi, ziarah di situ ya kita hanya memohon ampun kayak gitu. Memohonkan ampun kepada orang yang dikubur, kemudian ya sama halnya seperti orang tua kita kayak gitu kan. Kita nggak ada ritual-ritual khusus di situ. Tapi kalau makam para wali yang saya lihat sendiri, itu awal-awalnya itu ya biasa kayak gitu kan, minta ampun. Nah, ada satu yang melaksanakan bid'ah di situ yang mana ya karena orangnya jahil di situ. Orangnya nggak mengerti apa-apa dan dia apa ya, oh ini bagus ini. Eh, Bawa kambing, bawa sapi, dipotong kepalanya, ditimbun di situ, ya kan. Kemudian sholat hajat di situ 2 rakaat, di situ kan bernazar di situ. Ya Habib gitu kan. Kalau misalkan saya ini usaha saya sukses, saya insya Allah Habib, saya janji akan sholat lebih giat lagi, sodakoh lebih rajin lagi. Dan saya insya Allah nanti akan kesini lagi, Bi. Rutin saya kesini. Ini walinya nih lagi meninggal dunia. Ya wallahu alam dia kasihan. Dia diterima apa enggak kayak gitu kan amal ibadahnya karena kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu kan kita nggak tahu apa yang ada di situ. Tapi ya yang harusnya kita memohon ampun ini malah kita minta-minta lagi hal-hal yang ya Allah ini ya kan. Kalau misalkan Dr. Maza kemarin yang trending di uh, YouTube atau di Facebook kalau nggak salah itu ya, yaitu ahlus sunnah wal jamaah itu kan ketika kita berziarah kubur kita menyampaikan salam kemudian kita mendoakan di situ itu ya seperti itu ulama ahlus sunnah wal jamaah itu dan ulama manapun sawahabi wahabinya kayak gitu kan kalau ya kita melaksanakan seperti itu nggak ada mereka mengharamkan apapun kita berziarah di makam para wali, di makam kuburan orang tua dan lain sebagainya. Nggak ada. Itu saya berani jamin gitu kan. Apalagi ya kuburan orang tua nggak ada. Apalagi tuduhan-tuduhan kalau misalkan orang Wahabi itu apa ya ya durhaka kepada orang tua karena mereka tidak apa ya membid'ahkan tahlil anti terhadap tahlil wallahu alam bisawab ya kan kita harus akui ya kan ya kita NU kayak gitu kan kita bermazhab Syafi'i tahlilan itu tidak ada di dalam mazhab Syafi'i kita mesti harus akui kita harus mesti berlapang dada berbesar hati itu tidak ada misalkan di dalam babu zanazah itu ya kan habis kita apa namanya memandikan kemudian mengafani mensolati menguburkan takziah di situ baru tahlil tidak ada makanya ya mereka membid'ahkan ya seperti itu itu jadi dosa-dosa besar berupa kesyirikan dan lain sebagainya kalau bisa dihindari dijauhi itu ya ma bainahu antara sholat Jumat yang sedang ia kerjakan wa baina Jum'ah hingga Jumat berikutnya wa fadlu dan dilebihkan hingga jumlah seluruhnya ya keseluruhnya menjadi 10 hari sebab setiap kebaikan berpahala 10 kali lipat kebaikan ya. Kemudian di sini fikih hadisnya adalah satu menjelaskan tentang keutamaan mandi untuk sholat Jumat. Yang kedua, disunahkan sholat sekuat mungkin sebelum sholat khutbah sebelum khutbah dimulai ya.
Ya kalau bisa ya misalkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, ya oke, istilahnya seperti itu ya. Kemudian dianjurkan diam dikala khotib sedang khutbah. Yang keempat, ampunan bagi orang yang sholat Jum'ah hingga Jum'ah ialah selama seminggu, yakni sejak sholat Jumat yang sedang ia kerjakan hingga sholat Jumat berikutnya ditambah 3 hari, plus 3 hari. Yang kelima, pahala dan keutamaan sholat Jumat dilipat gandakan karena sholat lainnya. Hanya dapat menghapus dosa-dosa di antara 2 sholat saja, ya, di antara 2 sholat itu aja ya. Dosa-dosa yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, jangan sampai dosa-dosa yang menyekutukan Allah, musyrik dan lain sebagainya. Kemudian dosa-dosa yang berhubungan dengan hak anak Adam, keturunan Adam, itu jangan sampai kayak gitu, meskipun ya itu non muslim apa segala macam, jangan sampai. Apalagi kalau teman-teman sudah terlibat masalah riba di situ, ya otomatis kalau berbicara masalah muamalah pasti kita berbicara masalah riba, itu sudah pasti gitu. Apalagi misal contoh korupsi kayak gitu kan, mengambil duit rakyat, itu dosa yang paling besar kalau menurut saya, karena itu sudah menyangkut riba di situ. Kemudian juga hak orang, hak rakyat satu Indonesia dikorup. Itu. Bayangkan kita mencuri satu orang aja, kita mesti harus sungkem dulu minta maaf kepada orang tersebut. Ya apalagi ini satu Indonesia kita ambil, ya kan? Dan wallahu alam ya, kalau misalkan orang korupsi yang saya lihat itu rata-rata cuman ya melambaikan dada atau paling tidak ya tertunduk kayak gitu. Ya kalau misalkan dia sudah lepas dan bebas kayak gitu, ya dia akan melambaikan seperti itu aja, anteng kayak nggak ada masalah, nggak ada dosa kayak gitu kan. Ya, nauzubillah summa nauzubillah misalnya, jangan sampai lah seperti itu ya. Itu susah sudah kita mendapat syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak akan itu. Karena kalau kita sudah korupsi itu ya, kalau kita sudah korupsi, misalkan korupsi kita 1 miliar kayak gitu kan, ya 1 miliar itu yang kita pikul nanti di padang mahsyar. Kita memohon syafaat kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong aku, tolong aku. Rasulullah hanya memalingkan wajah dan dia bilang, bukankah itu di dunia sudah aku sampaikan untuk kamu, jangan kamu lakukan. Simpelnya seperti itu. Kita misalkan korupsi ya kan, beli mobil Rubicon di situ. Ya Rubicon itu yang kita pikul kayak gitu di padang mahsyar. Itu. Nah, kita tertatih-tatih minta syafaat sama Rasulullah, ya Rasulullah tolong aku, tolong aku. Rasulullah bilang, enggak, katanya, wong aku sudah sampaikan itu, jangan kamu lakukan, masih kamu lakukan, sudah aku sampaikan di dunia. Tuh. Itu bahayanya kalau misalkan kita mengambil hak orang, hak hak rakyat ya kan. Apalagi ini sudah masuk-masuk musim-musim kampanye, sudah musim-musim politik ya kan. Haram berbicara pada waktu khutbah Jumat sedang dilakukan, bukan sesudahnya. Jadi waktu khutbah Jumat itu jangan sampai kita uh, berbicara. Jadi kalau kita mau mendapat ampunan selama 1 minggu ya, ampunan besar di sini, terutama dosa-dosa yang kecil ini ya, menengah sampai kecil kayak gini, itu yang pertama mandi, kemudian melaksanakan sholat sunnah semampu yang kita bisa, kemudian apalagi um, uh, mendengarkan khutbah, diam sambil mendengarkan khutbah, kemudian uh, sholat sholat Jumat bersama imam, itu ya, maka Allah akan berikan ganjaran yang berlipat-lipat selama seminggu plus 3 hari ya. Itu salah satu keuntungan daripada kita rutin melaksanakan sholat Jumat, fadilah daripada kita rutin melaksanakan sholat Jumat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
apabila ada kekeliruan dalam saya menyampaikan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, eh, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.